Illahil malikid dayan al-karimil manan ar-rahimur rahman khaliqil insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama, yang utama, yang sama-sama kita hormati, salam takzim saya selalu untuk Bunda Ibu Pipil, teman seperjuangan. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia saja, tapi kita bisa sama-sama di akhirat saling menolong, saling membantu, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Dalam basis penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menjadi programnya adalah bagaimana membantu program-program negara dengan bahasa agama. Dan juga salam hormat saya untuk Ibu Yati yang udah nemuin saya sampai saya akhirnya ketemu di titik ini. Kalau enggak saya cuma mutar-mutar aja dari tadi. Dan lumayan macet. Macet UIN itu saya muternya kan ke sana ya. Saya takut, iya. Jadi ya mohon maaf ya, pertemuan perdananya jadi kayak gini nih, saya ngos-ngosan dan segala macam. Tapi jadi cerita lah gitu ya. Dan juga ibu-ibu semua, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan tidak ada yang kebetulan. Pertemuan itu mahal. Karena kita ketemu sampai di sini pasti meninggalkan rumah, cucian piring, ada nggak? Ada. Baju kotor, gosokan, ada yang lakinya lagi sakit atau apalah yang kita tinggalkan. Tapi dengan izin Allah kita dipertemukan dalam satu atap, dalam ridhonya mudah-mudahan dan dalam naungan syafaat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur terutama alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita diizinkan Allah untuk bermuajahah, bertemu bertatap muka. Betul kata ibu yang tadi, ibu siapa ibu tadi, bahwa nanti kita ketemu bisa dengan siapa ibu, salam kenal? Ibu Zainab. Jadi ingat pemain sinetron apa ya? Sidul. Masih ingat ya bu? Berarti kita seumuran semua nih jangan-jangan. Iya. Jadi kita berharap, apalagi saya ya, salah satu kekurangan saya di antara kekurangan saya yang banyak adalah mengingat orang. Itu sulit sekali. Entah faktor usia atau entah faktor kapasitas memori saya yang sudah mulai full. Jadi mohon kalau di jalan, apalagi kalau saya nggak pakai kacamata gini nih, waduh, itu pasti saya nggak akan ya. Tinggal dicolek Bu Ida, saya dari pengajian ini insya Allah. Dan mudah-mudahan kalau saya sih berharap kedepannya kita bukan hanya sharing ilmu, tapi sharing income. Bisa nggak sih kita melakukan pemberdayaan ekonomi umat? Apa sih yang bisa kita kerjakan sama-sama dalam komunitas taklim yang bisa menghasilkan sesuatu? Pengennya sih gitu ya. Siapa tahu Allah ridho, entah jalan dari mana kita bisa. Dan juga salawat beserta salam tiada lupa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur. Dibimbing aja masih ngos-ngosan kita jalannya ya. Padahal kalimatnya lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasul. Tidak akan tersesat kamu hai manusia kalau kamu berpegang kepada dua kitab, dua doang padahal. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran aja bacanya juga mau enggak mau apa enggak. Iya kan? Kadang kita baca Al-Quran itu di waktu sisa-sisa, bukan prime time kalau kata orang sononya mah. Jadi bukan di waktu-waktu utama. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau pada saat kita kesulitan, kok Allah nggak datang ya? Kata Allah gini, loh kamu juga datangnya seingat-ingat kamu, ya aku juga mau datang ngebantuin kamu seingat-ingat aku, gitu gak sih? Ayo. Jadi kita tetapkan waktu utama kita pada saat kita bertemu Allah itu kapan. Jadi jangan udah nggak nonton drakor,
Sinetron lagi nggak rame. Main game udah selesai, baru deh ngaji. Tapi jadikan Al-Quran itu pegangan kita di waktu-waktu yang to be continue. Jadi jangan sisa. Kalau rengginang mah sisa-sisa enak kita berebutan makannya. Ya, iya. Tapi kalau Allah dijadikan sisa-sisa, ibu-ibu senang nggak sih kalau dijadikan sisa-sisa dari suaminya? Rame ya. Enak nggak? Allah juga bodoh. Allah juga pengennya dijadikan Allah lagi, Allah saja, Allah. Kalimatnya Allah itu kan adanya di dalam sini nih. Allah di mana sih? Allahu nurus samawati wal ardh. Gitu ya? Apa artinya? Cahaya Allah meliputi langit dan berarti ada di mana cahaya Allah? Karena kan ada di langit, ada di bumi. Berarti ada nggak di kita? Tapi ada tapinya. Kalau manusianya itu bersih, cahaya Allah itu bisa masuk. Makanya orang-orang yang cantik, orang-orang yang enak dilihat itu disebut dengan inner beauty. Kenapa? Karena cahaya Allahnya itu keluar. Inner beauty itu carinya dengan apa? Tidak ada hasud, iri, dendam, dengki, sombong, takabur. Banyak. Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Kalau penyakit pilek, batuk gampang obatnya, bodrek selesai. Tapi kalau penyakit hati, Masya Allah Bu, konsep ngomong enak itu nggak boleh, tapi hati gremet. Makanya nggak ada tuh yang bisa bohong. Kalau kita lagi kesal, terus kita ketawa, kecuali pemain sinetron. Iya, tuntutan uang. Benar nggak? Karena kalau dia tidak bisa bermain dengan bagus, bisa cair nggak? Nah kita tuntutan apa? Jadi pada saat kita kesel, pasti muka kita ikutan. Kita lagi dongkol, muka kita. Makanya emak-emak ini salah satu tempat healingnya adalah majelis taklim. Tempat kumpul. Jadi nggak merasa diri kita sendiri ini paling merana, paling punya masalah. Kan biasanya kalau lagi ketemu nih curhat-curhat gitu. Ternyata kalau yang tipikalnya pendiam paling ini. Oh, ternyata dia masalahnya jauh lebih berat dari saya. Dia nggak mau cerita, diem aja. Itu loh yang disebut dengan silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Kenapa bisa jadi memperpanjang umur? Yang tadinya gerundet-gerundet di kepalanya gitu ya, pikiran mulu, perasaan kesana mentok, kesini mentok, kesana mentok gitu ya. Tapi pada saat ketemu orang lain yang punya masalah juga, karena hidup itu memang selalu diliputi masalah. Saya tanya, ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Ada. Mukanya bisa liatin. Banyak. Kerutannya ada yang model ke atas, ke kiri, ke kanan. Zigzag. Ada yang zigzag, ada kebangetan masalahnya itu. Kan gitu ya, kalau kita belajar psikolog kan gitu ya. Iya. Saya punya rumah konsultasi hukum syariah di rumah itu. Jadi saya punya kantor di rumah yang terkait bagaimana masyarakat mengadukan permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Saya izin cerita beberapa minggu yang lalu ada anak usia 18 tahun. Masih muda banget ya. Pikir kita mah anak-anak muda nggak ada masalah. Ternyata
Ibunya WA saya ngajakin Bu Ida bisa ketemu nggak di mana di kafe bla bla bla. Oke, saya bilang. Ternyata pada saat ketemu kirain emaknya yang punya masalah. Ternyata anaknya. Ibunya cerita apa? Ibu, anak saya seminggu yang lalu habis bunuh diri. Tapi nggak mati. Kalau mati nggak ketemu saya gitu lah ya intinya ya. Oh, ternyata saya lihat ini anaknya, aura mukanya nih, udah kayak siapa ya? Perempuan. Mukanya tuh udah yang apa ya? Kalau orang punya masalah, eh, ibarat air mendidih itu ketutup. Ya, mungkin dia mau ngomong juga ini siapa gitu ya. Ternyata dia punya masalah menurut saya pun lumayan berat untuk anak usia seperti itu. Akhirnya dia kena anxiety. Ada yang tahu anxiety? Bahasa saya ketinggian kah? Kayaknya enggak deh anak ibu-ibu sini mah ibu-ibu cerdas. Anxiety itu apa Bu? Kecemasan yang super. Ibu suka cemas gak sih? Anak belum pulang malam. Ya. Sama Bu. Itu kecemasan. Tapi kalau kita yang beriman, ya kan? Kalau saya cuma diajarkan gini, anak itu kan titipan Allah. Jadi pada saat anak kita tidak terlihat, saya selalu mendoakan anak saya dari usia mungkin 5-6 tahun itu saya selalu, misalnya dia berangkat sekolah saya cuma bilang, mata mama terbatas, tangan mama terbatas, tapi ada yang tidak punya batas, gitulah ya. Semoga Allah selalu melindungi anak-anak kita semua ya. Jadi si anak ini memiliki kecemasan yang luar biasa. Ini saya ceritakan sini, saya tidak sebutkan nama-namanya, tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Karena bisa jadi si anak ini atau anak-anak kita tidak bisa bercerita dengan kita. Yang kita khawatirkan anak kita ini ketemu dengan orang yang salah. Akhirnya menunjukkan arah yang salah. Sepertinya dia seperti itu. Di sininya Bu. Saya pun renes ya. Akhirnya saya korek, ternyata masalahnya Bu. Ini nggak apa-apa nggak sih diceritain di sini? Pengalaman ya. Insya Allah ini jadi ibrah. Pertama ternyata si anak ini sudah tidak virgin lagi. Sejak 6 bulan lalu dengan pacarnya di atas dia 3 tahun, yang setelah sudah hilang keperawanannya, laki-laki ini terlihat wujud aslinya. Kan kalimatnya minal jinnati wan nas. Ini termasuk nas tapi dalamnya jin. Jadi KDRT saya diperlihatkan dia. Masya Allah. Kita segitunya nggak Bu dulu? Enggak, zaman dulu sampai lagi. Tapi kenapa masih banyak ngeluh? Ayo. Karena kita itu mencari yang tidak ada. Kita mintanya sama Allah A, dikasih B. Mintanya C, dikasih D. Akhirnya ngeluh mulu kerjaannya. Padahal yang dikasih Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Saya lanjutkan. Itu baru satu. Satu lagi apa? Ini sih nauzubillah min zalik juga ya. Aduh. Jadi si anak ini punya laptop. Laptopnya dipakai oleh bapaknya pada saat itu, dipinjem. Ternyata dipinjem login WhatsApp. Lupalah bapak ini untuk logout lagi. Terbaca dong WA-nya sama anaknya. Apa Bu isinya? Isinya adalah, ada yang tahu? Atau ada yang mau nebak-nebak? Jadi udah ada yang nebak, kayaknya udah ada yang bener. Jadi si bapak ini selingkuh, betul. Dan parahnya bukan hanya dalam konteks tapi gambar.
Si bapaknya ini mengirimkan gambar bugil ke si perempuan itu pun mengirimkan gambar bugil ke si laki-laki itu. Dan yang paling parahnya, dia adalah tetangga terbaiknya. Soalnya ini saya nggak ngada-ngada, saya ketemu langsung. Dan si anak ini Bu cuma bilang, Bu Ida, bapak saya itu adalah seorang yang family man. Saya sampai merinding, saya ceritainnya masih merinding. Bapak saya ini tidak pernah ada cacat di mata saya. Bapak saya ini adalah bapak terbaik bagi hidup saya. Tapi ternyata saya harus menerima pil yang sangat pahit sekali. Dalam waktu yang bersamaan, saya tidak sanggup, Bu Ida. Berat banget ya. Masya Allah. Akhirnya saya coba hipnoterapi Quran lah kita ya. Alhamdulillah 3-4 kali pertemuan saya ketemu dia di kafe. Setelah di kafe itu dia cerita semuanya, saya pancing lah ala saya ya. Kalau kalimatnya saya itu tong sampah, jadi orang tuh seneng aja ngebuang sampah. Hidupnya ke saya. Tapi itu jadi pelajaran. Oh ternyata orang hidupnya A akan menghasilkan A, B akan menghasilkan B. Ketemu lagi sama saya, kita ketemu di lobby hotel Sisbel itu. Dia ketemu saya udah nggak pakai kerudung. Tadinya pakai kerudung. Pas ketemu saya sekali lagi nggak pakai kerudung, pakai vape. Wih, keren. Santai. Wih. Saya cuma, dan kita tidak bisa menjudge anak itu, tidak bisa. Saya coba rangkul sebagai anak saya sendiri. Mama nggak tahu nih Bu Ida, saya berperilaku seperti ini di luar. Dan saya lihat anak ini cheerful Bu. Jadi dia tuh orangnya rame, bukan introvert. Teman yang saya lihat kenapa? Karena dia bawa beberapa teman, 3 orang temannya itu dengan kelas-kelas yang berbeda. Jadi satu sekolah tapi kelas 3A, 3B gitu lah ya. Berarti kan ini orang, saya berasumsi ini anak punya kemampuan komunikasi yang bagus. Tapi pada saat dia punya masalah, dia tidak mampu menyelesaikannya bahkan untuk cerita kepada ibunya sendiri pun. Itu kehidupan ya Bu. Makanya jangan pernah merasa hidup kita yang paling pahit. Ini kan enggak. Ya Allah kenapa sih saya lagi yang begini. Ini pasti nih habis ini begini, habis ini begini, begitu, begini. Itu tuh manusia itu emang seneng banget ngatur Allah. Padahal Allah maha pengatur. Ibarat kita masuk ke restoran, rumah makan Padang lah. Enak gak Bu makan Padang lah? Rumah makan Padang mana yang enak? Yang sederhana tapi harganya tidak pernah sederhana? Iya. Oke, kapan-kapan kita nongkrong ya. Makan terasa Bu. Iya, coba deh. Kalau kita datang ke rumah makan Padang, kita kan cuma duduk manis, iya kan? Tinggal si udahnya mau makan apa, ini, itu. Tinggal dihadirkan. Boleh nggak kita masuk ke dapurnya, ikut-ikutan ina itu? Boleh. Boleh, kalau mau jadi pegawainya. Tapi baiknya seperti itu, dalam artian apa? Ranahnya kita. Apa sih kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa. Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Kalimatnya gini lah. Tangan kita ini ada berapa sih Bu? 2. Gunakan untuk berdoa dan tutup. Kalau banyak netizen. Banyak gak Bu netizennya? Banyak netizennya. Enak gak dengernya? Terus balasnya gimana? Diemin aja tuh udah tasawufnya udah tinggi ya Bu Pibil ya. Oh dia maafin, lupain. Agak lebih mudah mana? Maafin atau lupain? Lupain. Kita lupakan dan doakan.
Lupain. Yakin lupain? Lupa. Yakin. Lupa saya. Lupain lagi nih. Udah masih gondok ya? Ya makanya lupain begini tapi. Lupain nih. Makanya itu Allah, Nabi Allah itu menurunkan konsep-konsep dalam Islam itu supaya hati kita lebih lapang menerima apapun yang tidak enak. Saya ingat sekali dengan kalimat Ustadz Hanan Attaqi. Kenal dengan Ustadz Hanan Attaqi? Dia kenal nggak sama ibu? Ya. Ya, itu satu ilmunya yang selalu saya pakai. Beliau bilang apa? Kita punya hati ini jangan seperti luasnya kayak kamar mandi. Kecil. Kalau kamar mandi mau dimasukin lemari muat nggak? Nggak muat, boro-boro. Lemari, ya kan? Baru wastafel, terus ember gede aja udah ngap. Sama kalau hati kita ini luasnya seperti kamar mandi, baru ada netizen satu, rasanya panas, mendidih. Setan dah ikut-ikutan ngipas-ngipasin. Kompor gas. Makanya dikunci sama Allah. Kalimatnya Allah apa? Innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tidak sabar bersama dengan mulai jawab bukan saya. Kalau rame-rame gini tahu, coba pas dapat masalah, sabar sama setan apa mau lo nih ya? Itu. Makanya kalimatnya kalau kita sabar insya Allah bisa bersama. Jadi kalau ada yang netizen Bu, tugas kita adalah bagaimana kita berbuat baik sama manusia. Ya kan? Urusan mereka tidak baik terhadap kita, urusan mereka dengan Tuhan mereka. Urusan kita adalah bagaimana kita terus berbuat baik sama orang. Enak nggak begitu? Enak ngomongnya. Prakteknya Susah. Tapi itu perlu. Makin kita mau praktek berarti harus makin banyak netizennya. Berarti yang paling banyak netizen siapa tuh? Nikita Mirzani. Hebat itu ya, Masya Allah. Tapi ibu-ibu semua, ini mah cuma perkenalan saja ya. Kita cuma ketawa ketiwi, berbagi tips-tips kecil lah. Nah kembali lagi tadi kayak Hanan Attaqi ya kan. Tapi kata Hanan Attaqi apa? Berikan hatimu itu seluas samudra. Kalau samudra mah kegedean kali ya, belum nyanggup kita. Lapangan bola deh. Lapangan bola kita masukin lemari muat nggak? Masukin tempat tidur muat nggak? Jadi kalau ada orang, si A lagi gedek sama kita, masih muat. Taruh di belakang masih muat. Ada lagi si B ada aja kan orang gitu ya. Mereka selalu mencari di mana sih letak nih orang nih kesalahannya, iya kan? Tapi memang saya selalu mengajarkan gini ke anak-anak saya, mamahmu ini adalah manusia. Jadi jangan pernah menuntut mamahmu ini sempurna. Sempurna hanya milik Allah. Malaikat gitulah ya. Allah, malaikat, manusia, setan. Kalau kita manusia kerjaannya marah-marah mulu, dongkol-dongkol mulu, gedek-gedek mulu, salah-salah mulu, itu berarti masuk kategori Atau kalau kita ini masuk di dalam, ini baik mulu, pokoknya sempurna nih orang, kayaknya gak ada deh celahnya, ada gak? Itu punya ranahnya malah gak punya nafsu. Makanya pelajari deh, gak usah jauh-jauh di Indonesia. Kalau kita nih udah lagi cinta banget sama satu figur, Allah itu cemburu. Allah kan maha pencemburu dia. Tidak mau diduakan, kita aja tidak mau diduakan. Ada yang mau diduakan di sini? Gak ada. Saya tanya, Com.
Cung. Jangan-jangan ya kan. Nah, ya kan? Salah satu figur siapa? Dulu, maaf ya, ini sih buat pembelajaran aja. Salah satu tokoh besar kita di Indonesia, Agim. Iya. Betapa banyaknya itu, bahkan emak-emak, ibu-ibu. Dulu jamaah saya tuh sampai kalau hampir tiap minggu tuh nginep di Bandung. Gaya-gayanya tuh. Iya kan? Saking cintanya dengan figurnya. Setelah dikorek dikit sama letak, dikit loh itu. Teh ini Langsung ditinggal kabur semua jamaah. hilang itu semua jemaah. Masya Allah. Itu yang namanya mengkultuskan seorang guru. Saya selalu kalau misalnya ke jamaah saya selalu bilang, berguru, belajar jangan hanya dengan satu guru. Khawatirnya kamu begitu. Akhirnya menganggap, oh diriku selalu benar. Diriku benar, soalnya kata guruku ini. Apa-apa ke gurunya. Kan ada guru A, B, C, ada yang tipikalnya halus, tipikalnya agak keras. Gitu. Tapi Bu Ida saya makin bingung. Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu terhadap apa-apa yang tidak meragukan kamu nanti kalau kamu udah kepentok. Ada Bunda Pipil tanya, Bu, ini kan gitu. Iya kan? Gitu. Salah satu tokoh aja tuh dibuka cuma sedikit itu, belum banyak. Karena memang itu manusia itu tempatnya al-insanu mahallun nisyan sama, kita semua sama. Di mata Allah sama. Jangan menganggap kita juga ya Bunda ya, gitu yang lebih pintar. Enggak, saya tuh lebih senang sharing. Kalau bahasa saya itu, kalau yang suka nonton, saya itu tipikalnya narsistik ibu-ibu. Saya itu ada di setiap media sosial. Karena saya berharap media sosial ini akan turut mewarnai menjadi jejak-jejak digital kebaikan. Jangan sampai itu media sosial isinya cuma joget-joget gak jelas. Cuma hal-hal yang buruk yang diangkat kalau semua orang yang baik-baik tidak mau mengangkat kebaikannya. Itu kan menjadi jejak-jejak digital anak-anak kita, adik-adik kita. Oh, ibu saya dulu seperti ini ya, masih mudanya. Oh, nenek saya dulu ini ya. Memberikan inspirasi buat anak cucunya ke depan. Saya berharap kita semua tiap acara pengajian diupload nggak apa-apa Bu Ida. Ria antara syiar dengan ria memang beda tipis. Tapi kalau media sosial semua isinya orang-orang yang jahat, ridho nggak Bu? Rela nggak? Hoax bertebaran di mana-mana. Kalau bukan kita yang tampil, siapa lagi? Iya kan? Kalau kita semua yang nggak malu. Saya juga dulu awal-awalnya begitu, tapi saya karena kepikiran saya ini berdakwah bil insta. Dakwah lewat Instagram maksudnya. Dakwah bil TikTok ya Bu Bil ya. Saya juga ada di TikToknya, saya punya media Suluh Agama namanya. Media yang membawahi seluruh penyuluh agama Islam di Indonesia yang ada 61.000 ya Bu Bil ya. Mohon doanya ibu-ibu penyuluh agama Islam dimanapun berada bisa membantu berdakwah sama-sama, tapi kita tidak bisa berdakwah sendirian. Apakah Nabi Muhammad berdakwah sendirian? Dia punya geng. Makanya disebut sahabat Nabi. Ya, Bu Bibel ya. Makanya kita juga punya geng ya, Bu. Karena kita perlu saling. Ya kan? Saling mengingatkan. Saling apa lagi, Bu? Saling melengkapi, saling menasihati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Apa artinya? Terus? Saling menasihati dan kebaikan dan kesabaran. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan. Ujungnya apa, Bu? Wa tawasau bis sabr. Kalau saling menasihati dalam kebaikan harus sabar. Kalau ngajak makan biasanya cepet, ngajak jalan-jalan biasanya gampang. Tapi kalau ngajak pengajian karena udah dikunci sama Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kita jangan patah arang.
Dia mah nggak pernah mau kalau ajak ngaji, males gua ngajaknya lagi. Ajak baik. Iya, saya di sini Betawi, saya orang Betawi Bu. Saya orang Betawi, saya asli orang Ciputat. Saya besar di depan Islamia Ciputat. Kalau yang tahu masuk situ ada namanya betul sekali, Nurul Huda. Keluarga saya adalah keluarga yang mengajar pengajian pertama kali di daerah Ciputat. Mungkin itu jadi terah keluarga ya, sekarang kita juga jadi pengajar gitu lah. Almarhum Ibu Hajah Fatimah Nasa, Babeh dan nyak saya, babeh saya namanya Bapak Haji Nasa bin Umar. Disitulah saya besar, kemudian saya mondok 6 tahun, setelah itu saya kuliah di UIN Syaifidiyatul Jakarta, kemudian lanjut lagi S2 saya di hukum, makanya saya mencoba membantu masyarakat yang butuh bantuan hukum. Karena banyak orang yang tidak kenal hukum akhirnya tertipu, terkadali oleh praktisi hukum. Gitu aja ya. Udah Meli biasanya sampai jam berapa? Biasanya udah selesai ya? Iya, karena mau ada buzzer. Nah itu dia, saya juga udah melihat nih gestur-gestur tubuh ibu-ibunya udah yang enggak. Ini perkenalan saja, mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan ketemu saya. Undang saya karena memang ini menjadi bagian tugas kewajiban saya sekarang di Ciputat Timur. Tadinya saya di Ciputat, kalau di Ciputat itu udah lahan saya. Kalau di Ciputat Timur saya masih bingung mau kemana kalau nggak dia bukain kunci, kan gitu ya. Untungnya saya sama Bu Pipil bantuin saya. Saya mau berdakwah tapi bingung tempatnya di mana. Nah mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa bantu dakwah saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi partner, bukan menjadi sebagai ustadz dan jamaah, bukan, tapi sebagai partner kerja kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sementara itu saja dulu, mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi lanjutan. Mohon maaf atas segala khilaf dan silap. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.